Kita ketemu lagi bersama saya Hotman Siagian di channel Anak Medan Bersuara. Bagaimana teman-teman di konten saya yang pagi hari? Memuaskan atau tidak? Kalau tidak memuaskan, komentar agar kita bisa saling memperbaiki. Hari ini atau sore yang indah ini, saya akan membuat atau merilis satu konten yang juga gak kalah viralnya. Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Karena ini menyangkut wakil presiden yang sudah dipilih pada waktu pilpres kemarin. Jumlah suaranya 58, sekian persen. Tapi kemana ya mereka ketika banyak tokoh masyarakat, alumni, bahkan seorang senior, ya mantan katakanlah dosen di salah satu universitas Mataram yang menyatakan ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Kemana ya? Kok mereka diam? Tapi masih ada juga bajar-bajarnya Pak Jokowi yang membela. Bahkan Ade Armando yang terdepan bagai Yamaha Suzuki makin terdepan. Ternyata ulasannya gak ada dengan data-data. Hanya ngerocos, hanya ngomong tanpa bukti. Rismon Sianipar bicara dengan dialek Bataknya, dialek Tapanuli Utaranya, dengan data-data. Jadi kita mengerti, itulah namanya intelektual dan inteligensi bersatu, menyatu untuk memaparkan dan memberitahukan. Kali ini teman-teman, gak main-main juga. Dan gak mungkin sahabat kita ini sembarang untuk memberitahukan. Tapi teman-teman, supaya kita jangan gagal paham, ayo kita ikuti berita selanjutnya. Sebentar teman-teman, jangan skip, jangan di scroll. Mari selamatkan bangsa dan negara kita dari para pengkhianat konstitusi dan undang-undang. Ada yang berani bantah konklusi di bawah ini? Kemendikbud terbitkan keterangan kesetaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan (Aspal) asli tapi palsu untuk Gibran Rakabuming Raka bernomor 9149-KS-KS-2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Isinya, Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Inset Sydney, Australia pada 2006. Yang bersangkutan, Gibran, dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan atau SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Padahal untuk mendaftar kursus di UTS Inset Sydney, Australia, syarat akademiknya harus lulus grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Sedangkan dikatakan Gibran mendapatkan grade 12 setelah menyelesaikan pendidikan kursus di UTS Inset tersebut. Kocak bukan? Artinya, Kemendikbud telah memberikan keterangan palsu atas pendidikan kesetaraan Gibran. Karena mana mungkin masuk kursus di UTS Inset tapi belum selesai grade 12. Di samping itu, ada syarat lain, yaitu seorang yang kursus di UTS Inset Sydney harus memiliki nilai International English Language Testing System atau IELTS dengan skor nilai 6.0. Artinya, skor IELTS 6.0 menunjukkan bahwa seseorang itu kompeten dalam menggunakan bahasa Inggris. Apa mungkin Gibran memiliki kemampuan berbahasa Inggris sedemikian rupa? Dari fakta-fakta yang ada, maka kesimpulannya Gibran Rakabuming Raka tidak pernah sama sekali ikut kursus di UTS Inset di Sydney, Australia. Dan narasi Gibran merupakan lulusan kursus dari UTS Inset di Sydney, Australia yang dibangun oleh Kemendikbud adalah sebuah kebohongan dan penipuan publik yang terang benderang. Siapapun yang akan membantah konklusi saya ini, maka kalian bisa menghubungi kami di email
qnatania58@gmail.com dan kita buktikan bersama secara nalar akademis. Dengan adanya fakta ini, maka pelantikan Gibran 20 Oktober mendatang perlu dipertanyakan keabsahannya. Sebab di dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disyaratkan seorang presiden dan wakil presiden minimal pendidikannya harus setara sekolah menengah atas. Salam cerdas menuju Indonesia yang lebih baik dan bermartabat untuk Indonesia Raya. Ini masih sesi pertama. Teman-teman, jangan scroll dulu. Sesi keduanya makin heboh, yang membuat kita gimana ya? Berpikir, merenung, kok bisa? Waduh. Ini melukai hati rakyat Indonesia loh. Malu kita. Menjadi pemimpin itu adalah panutan dan contoh mewakili seluruh rakyat Indonesia. Hampir berapa miliar kita, teman-teman? Hampir sudah mencapai miliaran ya. 270 sekian lebih rasa jumlah penduduk Indonesia. Apa kita malu? Apa kita mau seperti ini pemimpin kita? Dan teman-teman, ayo kita lihat lagi video selanjutnya. Mungkin teman-teman pasti merasa komen ya di kolom komentar saya. Sebentar teman-teman. PK Gibran 2,3 bener nggak sih? Oke, gue penasaran dan gue melakukan riset sendiri. Narasi yang beredar mengatakan bahwa Gibran ini lulusan dari University of Bradford di UK, Inggris, dan mendapatkan gelar Second Class Honor Second Division. Saya ingin menanggapi video dosen muda yang saya putar di depan tadi. Dia membicarakan tentang pendidikan sarjana Gibran Raka Buming Raka di University Bradford, UK. Saya tegaskan bahwa riset dan narasi yang dia sampaikan di video tersebut adalah sia-sia belaka. Kenapa demikian? Karena pada faktanya Gibran tidak pernah berkuliah dimanapun juga. Jika kita lihat dari foto wisuda yang dia sebarkan di media, ini saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa dia mengaku berkuliah di MDIS Singapura. Sedangkan ijazah yang dia pamerkan ini adalah ijazah keluaran dari Bradford University di UK sana. Lalu bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah berkuliah di Inggris mendapatkan ijazah dari salah satu universitas di Inggris? Jawabannya hanya satu, dia berbohong. Tapi sampai kapanpun kebohongan itu tidak pernah ada yang sempurna. Oleh karena itu, Tuhan kemudian membuka kebohongannya melalui cara si pembohong bercerita sendiri kepada publik. Gimana pendapat teman-teman? Bahkan yang memberikan ulasan ini bertanggung jawab, bahkan memberikan emailnya dan data-data di mana mereka bisa dijumpai. Sama seperti halnya Rismond Sianipar. Dia bahkan mau Pak Jokowi itu menangkap dia, melaporkan dia agar terproses di pengadilan yang terbuka ya, jangan tertutup. Lagi-lagi teman-teman tahu nggak, pada waktu kemarin ini agak sedikit nyasar ya, Tom Lembong diadili, itu pengadilannya tertutup. Luar biasa kan? Karena ada penyertaan nama salah satu anak presiden. Lagi-lagi teman-teman, kita dibuat malu. Cukuplah OCCRP yang membuat kita ini terguncang. Jangan lagi masalah ijazah ini. Belum lagi bapaknya, belum lagi anaknya. Wow. Gawat. Saya aja yang membuat konten, gimana ya? Miris. Tersiksa gitu. Apalah gunanya kita sekolah
SD, SMP, SMA dengan jujur 6 tahun 3 tahun 3 tahun. Kalau dulu 7 tahun SD ya pada masa saya. Bertahun-tahun kita sekolah, bahkan kuliah. Tetapi ada orang yang melompat bagai, ya saya nggak tahu lah lompatannya gimana. Barangkali kalau melompat dunia internasional olahraga masih ada nomor 1 yang teratas. Tapi kita bahkan bisa. Apa bisa? Konstitusi yang sudah ditegakkan, yang sudah ditetapkan oleh undang-undang bisa diganti sehingga beliau itu bisa menjadi wakil presiden. Apa seperti itu? Jadi teman-teman, sahabat-sahabatku, mari buka akal dan pikiran kita agar kita tetap melakukan kontrol terhadap perihal ini. Mulai PIK 1, PIK 2 belum selesai. Belum lagi real estate, food estate yang ada di Tapanuli Utara, bahkan mungkin di tempat-tempat Anda di Papua. Wow, kita harus cek apa benar, apa sudah dijalankan dengan benar. Belum lagi perihal tentang korupsi Pertamina, sampai saat ini kita nggak tahu di mana sampainya. Tertangkap ini, begitu juga judi online. Bahkan menterinya berkuak-kuak, diganti posisi menjadi menteri koperasi kalau nggak salah. Apa seperti ini negara kita? Teman-teman, mumpung ini adalah hari raya, hari Idul Fitri, mari kita doakan semoga mereka mau bertobat. Semoga Pak Prabowo kuat dan jangan melindungi Pak Jokowi. Kalau salah, memang harus dihukum. Seperti kata nyanyi atau teks nyanyi, bilang hitam kalau hitam. Jangan bilang hitam padahal putih. Itu namanya pembohongan. Salam perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.